Salam sehat, sobat muda, Bapak Ibu yang berbahagia. Pada kesempatan pagi ini, saya ingin berbincang tentang mata pencaharian benar. Tiap orang dalam kehidupannya pasti memiliki penghidupan benar. Walau dia itu hidup berumah tangga atau tidak berumah tangga. Ya, pada kesempatan kali ini saya membicarakan tentang orang hidup berumah tangga. Seorang upasaka upasika. Ya, dalam hidupnya mereka mencari nafkah untuk senggam nasi, untuk makan dalam kehidupannya. Ada yang mudah, ada yang sulit. Namun semuanya butuh perjuangan. Satu hal yang harus kita garis bawahi adalah pencaharian itu, penghidupan itu adalah sesuai dengan dharma. Sobat muda, Bapak Ibu, memang kalau kita hanya berpedoman pada yang gampang, yang mudah, yang banyak hasilnya, memang ada. Tapi tanda petik, sudah belum itu sesuai dengan dharma. Intinya, kita nggak perlu banyak berteori ya. Penghidupan benar itu adalah penghidupan yang membahagiakan kita dan juga makhluk lain. Tidak merugikan kita dan tidak merugikan makhluk lain. Makanya dalam hidup dan kehidupan ini, kalau kita sebagai umat berumah tangga, pasti harus memiliki penghidupan, pencaharian yang benar. Apakah kita hanya untuk mendapatkan uang semata dalam bekerja? Juga bukan. Dalam bekerja kita memang bertujuan mencari nafkah, mendapatkan uang untuk kebutuhan keluarga. Tetapi dalam hidup bermasyarakat pasti kita pun butuh bersosialisasi dengan masyarakat umum ya. Apa saja yang kita perlukan? Pasti ya, kita kalau bekerja itu harus semangat. Punya semangat untuk bekerja. Dimanapun kita bekerja. Tak ada alasan jauh. Loh, kenapa? Karena tempat kita setiap hari bekerja di sana. Jangan bilang berat juga. Karena apa? Tiap hari kita bekerja seperti itu. Dalam porsi-porsi kerja tiap orang pasti berbeda. Ada yang di sawah, ada yang sebagai sopir, karyawan, pedagang, buruh, semuanya dalam taraf untuk membahagiakan diri dan keluarganya. Selain semangat, kita pun punya keahlian. Keahlian dalam bidang yang kita geluti. Misalnya seorang pengendara motor, mobil, atau kendaraan umum, dia harus menguasai jalan-jalan yang akan dilewatinya. Dan juga terhadap kendaraan yang dipakainya. Dia harus ahli. Seorang desainer juga ahli terhadap desainer. Seorang petani pun harus ahli tentang pertanahan, pupuk. Nah inilah, semuanya harus ahli. Semangat ahli. Juga dia dalam hal ini, dalam penghidupan sebagai orang yang sudah mencari, harus juga punya sahabat-sahabat yang baik. Loh kenapa? Karena untuk memelihara apa yang sudah didapatkan. Bukan dia udah kerja keras, sudah banting tulang, mendapatkan hasil yang optimal, bukan buat keluarga, tetapi buat hal yang tidak bermanfaat. Inilah, kita harus mencari sahabat-sahabat yang tepat. Agar apa? Agar kita pun bisa memiliki kemajuan-kemajuan dalam hal batin. Tadi materi sudah didapatkan. Caranya bagaimana mempergunakan. Ingat, di dalam harta kita juga yang kita dapatkan, ada kepentingan kita untuk berbuat baik. Sarana untuk berbuat baik.
berdana, menyokong orang tua kita, melayani tamu. Itu bagian dari hal-hal yang kita perlu kuasai, perlu kita hadirkan, perlu kita wujudkan dalam penerapan kehidupan kita. Lalu yang gak kalah pentingnya, hasil yang kita peroleh dengan pengeluaran yang kita keluarkan harus ya wajar, artinya jangan terlalu boros, jangan terlalu pelit. Ya, harus kita sesuaikan. Pendapatan sekian, pengeluarannya ya jangan banyak-banyak. Ada yang disimpan, ada yang untuk berbuat kebaikan. Ini untuk apa? Untuk kita dan untuk kebahagiaan orang lain. Kita punya orang tua, bantu sokong orang tua kita. Sokong, bantu, bahagiakan orang tua sewaktu masih hidup. Kenapa? Inilah kebaikan yang besar manfaatnya buat mereka dan buat kita juga sebagai anak-anaknya. Jaga nama baik saat ini juga. Ya. Nah, lalu pengeluaran nanti harus seimbang. Ya. Tadi kita mendapatkan lalu mengeluarkan dengan yang porsi yang tepat. Semoga ya bincang-bincang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya. Salam bahagia selalu.